Ya itu tadi Mas, ketika menjalani sebagai seorang content creator, menjual produk digital, itu memang mungkin nggak sebanyak yang produk fisik, yang bisa bikin sampai puluhan tim dan sebagainya. Tapi itu menurut saya itu memakan waktu yang nggak terlalu banyak lah, jadi bisa dikerjakan dari rumah, dari mana aja. Bahkan sekarang ini saya ngerjainnya itu cuma 2 jam per hari Mas. Sisanya di siang hari itu saya biasanya nge-tag video kalau ada video endorse. Itu pun nggak saya anggap kerja karena suka dengan nge-tag video dan sebagainya. Jadi kerja seriusnya ya cuma di malam hari itu. Iya, jadi NR House itu sebenarnya identity value-nya itu tentang produktivitas, gimana orang itu bisa bekerja dari rumah, bisa kumpul sama keluarga tanpa kehilangan momen gitu. Jadi di situ akhirnya kita ngerasa wah ini value yang bisa kita bawa buat orang-orang, apalagi buat para suami gitu Mas. Ternyata bisa loh kerja dari rumah gitu, tanpa harus kehilangan momen lah sama anak-anak gitu. Ya, cuman bedanya kita harus konsisten konten. Ya, nah, di situ betul. orang banyak yang berat, Mas. Jadi udah tahu caranya, wah, kita harus konten nih. Satu konten misalnya per hari biar cepat. Nah, di situ udah kepikiran dulu, wah berat banget ya. Makanya kita kasih alternatif. Kalau nggak kuat ngonten, ya udah belajar meta ads. Yang penting sudah punya produk, belajarlah ngiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reski Rahmadani, owner dari NR House, dan beliau Mas Nurdin yang sering muncul di Instagram dan TikTok ya. Jadi sebenarnya orang-orang itu pada nggak tahu kalau ternyata tuh NR House itu singkatan dari Nurdin dan Reski. Jadi awalnya itu sebetulnya kita pas ada pembangunan rumah. Kebetulan nih kita lagi pengen sesuatu yang baru lah. Nah kita cobain tuh ngonten. Nah kebetulan pas pemukuran tanah rumah ini sebelum dibangun, nah itu kita mulai konten tuh. Alhamdulillah itu view-nya langsung 3 juta view waktu itu. View-nya di TikTok itu viral, di Instagram pun viral. Akhirnya loh, kenapa nih kok viral? Akhirnya bikin semangat nih buat konten. Ya udah dilanjut terus. Terus kita edukasi bangun rumah kan, mulai dari gimana caranya biar hemat, gimana caranya biar kita bisa menggunakan jasa bangunan. Kan biasanya orang kan pakai arsitek ya. Nah, kita pakai jasa borongan tukang gitu biar jauh lebih hemat. Nah, jadi kita sharing-sharing sama followers, kita beli materialnya di mana biar murah dan seterusnya. Jadi sebenarnya background Mas Nurdin itu awalnya blogger Mas, blogger. Jadi kita itu nikahnya itu tahun 2014. Jadi dulu waktu Mas Nurdin kuliah di Jogja dan beliau ngambil jurusan sistem informasi ya, sistem informasi. Dan ternyata dia seneng depan komputer Mas. Jadi dia menggeluti dunia blogger ya, tapi khusus bahasa Inggris ya. Ya, jadi target marketnya itu luar Mas, US. Jadi semua artikelnya itu ya pakai bahasa Inggris. Otomatis kan penghasilannya juga dari sana lebih besar daripada market lokal. Nah, sebelum jualan online juga. Jadi kalau saya dulu kan ngeblog, terus istri waktu itu pengen jualan lah. Soalnya kan nggak ada kerjaan di rumah. Akhirnya disuruh mertua buat coba cari aktivitas lah di rumah. Nah akhirnya si Mbak Reski ini jadi reseller dulu, kemudian sekitar 3 bulan jadi reseller. Gimana kalau kita bikin brand sendiri? Soalnya kan kalau reseller nggak bebas tuh, pemasarannya dibatasin, pokoknya macam-macam lah. Kita nggak bisa bikin desain baju sendiri. Kebetulan dulu brandnya Gamis Syar'i Mas, jadi riset sendiri. Ya, benar. Kemudian kita cari penjahit. Nah kebetulan karena backgroundnya di sana bisa ngiklan di Facebook Ads sama SEO waktu itu. Nah tak bantulah buat toko online-nya. Jadi waktu 2014 itu Mas kan saya nikah sama Mas Nurdin. Umur saya tuh baru 18 tahun waktu itu. Dan Mas Nurdin waktu itu umurnya 23 tahun. Nah saya baru nyusun skripsi, baru bab 2 waktu itu. Nah teman-teman saya pada ini sibuk lah, nyelesain skripsi. Ya betul. Nah saya sibuk cari istri. Ya tapi saya berani, kayaknya kalau saya nikah ini kayaknya bisa lebih banyak nih saya dapatnya. Ya, jadi mindsetnya dari sana kayak gitu. Jadi gini ya, waktu itu tuh Mas Nurdin dia sempat baca buku 9 Pintu Rezeki ya. 7 Keajaiban Rezeki punyanya Ipo Santosa. Dan salah satunya itu rezekinya bakal terbuka lebar kalau menikah. Dan dia berpikir kayaknya saya harus nikah deh. Ya, jadi semuanya itu kan ada 7 keajaiban rezeki kan. Yang 6, kayaknya 6 ini udah semua deh. Ya, ada beberapa sih, tapi yang lainnya udah tak lakuin. Iya, jadi dia tuh ngerasa udah effort Mas, udah sering begadang, ngeblog dan sebagainya. Tapi kayak ada yang kurang nih, kenapa kok blog saya tuh nggak maksimal ini ya, visitornya gitu.
Nah, alhamdulillah setelah nikah beneran Mas itu langsung dari penghasilan cuma sekitar $100 itu tiba-tiba jadi $1.000, $2.000 sampai sempat dapat $5.000 lah waktu itu. Per bulan. Bukan per bulan. Dan aku waktu itu baru lulus SMA, Mas. Ini lucunya lagi, aku tuh ijazah belum sama sekali dipegang. Udah tiba-tiba ada yang ngelamar gitu loh. Waduh. Dan sebelumnya nggak pernah sama sekali ketemu Mas. Ya. Jadi awalnya cuma chatting Facebook, terus ketemuan tapi ditemani sama kakak. Ya. Nah pertemuan kedua kayaknya saya ke rumahnya dan di sana pas ke rumahnya kanan kiri kelapa sawit gitu Mas. Bingung ini rumahnya di mana? Ya. Saya tersesat gak ya? Ya jadi kita belum kasih tahu ya backgroundnya asal kita tuh dari mana ya. Ya. Kita itu dari Sulawesi Barat, Mas. Mamuju. Ya Mamuju. betul. Pemekaran dari Sulawesi Sulawesi Selatan Selatan. ya. Nah karena kuliah di sini kan terlanjur nyaman Mas. Begitu pula teman-teman yang lain gak ada yang balik Mas. Ya rata-rata tinggal di sini. Jadi kita menuin di Jogja lah. Dan aku tanya, kamu kenapa nyari istri harus orang Sulawesi gitu kan? Ya mungkin nggak ada yang mau kali Mas di sini. Jadi nyarinya di sana. tapi dia bilang sih Mas, dia bilang ada rezeki yang datang, ada rezeki yang harus dicari. Memanah bukan untuk melesat, tapi untuk arah. Berkuda bukan untuk sekedar cepat, tapi untuk menguasai diri. Kita bergerak, kita berkarya, tapi tidak sekedar asal. Karena setiap langkah harus berujung pada kebaikan. Maka wangi ini pun tidak sekedar harum, tapi sebuah pernyataan yang tidak perlu suara. Dibuka dengan sentuhan aroma marigold yang segar tapi tenang, seperti pagi yang jernih dan tak terburu-buru. Lalu aroma mawar dan melati yang tidak mengumbar manis, tapi memberikan kesan bersih seperti ruang batin yang rapi. Dan di dasar itu, benzoin dan cabrueva yang perlahan mengikat semua. Aroma yang tidak langsung terasa tapi paling lama tinggal. Ini bukan soal wangi, tapi soal arah. Kenalin, ini Active Core, wangi yang menuntunmu tetap teguh, bahkan saat dunia terburu-buru. Ya dulunya ya kita mulai dari blogger ya, terus sambil bangun brand Gamis Syar'i, terus ya timnya berkembang, kemudian nyari marketing, bagian produksi dan sebagainya. Nah di sana makin lama kan Mbak Rizky jadi makin sibuk tuh dari pagi sampai sore. Nah yang jagain anak-anak di rumah itu saya. Soalnya kan saya depan komputer kan, ya udah siapa lagi yang mau jagain kalau bukan saya kan? Jadi gini Mas, waktu tahun pertama sampai tahun kedua itu kami handle berdua aja untuk di bisnis fashion. Ya, jadi waktu itu karena kita belum berpikir buat scale up tambah tim gitu. Jadi kita ngerasa kita bisa kok jalanin ini semua gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, Mas Nurdin bilang kayaknya aku harus belajar deh. Bagaimana caranya buat nge-scale up tim dan kita nggak terlalu begitu repot buat ngehandle ini semua. Akhirnya dia pensiun di tahun kedua setelah kita nikah, dia pensiun jadi blogger. Jadi terjun total di sana, saya pegang di advertisernya. Di Facebook Ads. Jadi saya fokus di Facebook Ads, itu kan bisa dikerjakan dari rumah tuh. Nah yang ke kantor Mbak Rizky, soalnya kan karyawannya perempuan semua Mas. 20 orang itu perempuan semua. Kalau saya ke sana pada lari biasanya. Soalnya kan nggak ada laki-laki kan. Iya, soalnya kita kan akhirnya yang berjilbab syar'i semua gitu. Jadi ada divisi marketingnya, bagian produksinya, finance, dan HRD-nya juga ada gitu. Jadi scale up-nya tuh kayak langsung semuanya tuh dibentuk gitu. Dan itu memakan waktu yang cukup lama sampai 6 tahun itu Mas. 10 tahun sih sebetulnya. 10 tahun, cuman yang pas hektik-hektiknya ngurus tim itu berjalan sampai 4 sampai 6 tahun ya. Iya. Waktu itu karena saya punya dream besar di fashion tadi Mas, karena saya adalah business owner di situ. Ternyata ada waktu yang harus saya tukar sebenarnya. Jadi saya kan harus ngurus tim. Harus nge-build tim, bagaimana caranya mereka bisa dapat omset sampai ya 300 sampai 500 juta per bulan gitu. Tapi di sisi lain saya harus kehilangan waktu dengan suami dan anak-anak saya di rumah. Karena saya kan harus sibuk urus produksi, kuantiti produksi, harus koordinasi sama penjahit dan sebagainya gitu. Ternyata dari anak saya yang pertama sampai kedua itu
banyak momen yang saya hilang sama anak-anak gitu. Walaupun sebenarnya Mas Nurdin handle advertisingnya di rumah dan akhirnya kita rekrut tim juga di advertiser di kantor gitu, Iya. perempuan. Jadi kalau dulu itu ini karena yang daftar perempuan biasanya saya sudah bikin video tutorial Mas. Video tutorial, nah tak kasih seminggu udah jago dia ngiklan. Biasanya paling tak evaluasi gitu. Tapi seperjalanannya ternyata itu visi aku sama Mas Nurdin itu ternyata bikin kami jadi dua arah yang berbeda gitu loh. Padahal kan di awal Mas Nurdin itu mau menikah memang pengen istrinya tuh di rumah gitu. Istrinya di rumah. Cuman karena itu tadi Mas, karena cuman ibu aku bilang, ya kamu sibuk lah coba bisnis kecil-kecilan dari rumah gitu. Dan ternyata Allah kasih besar tuh bisnisnya gitu. Sehingga saya jadi waktunya tuh banyak lebih ngurusin bisnis waktu itu. Akhirnya dari situ aku ngerasa, wah kayaknya aku benar-benar harus kembali ke arah sesuai visi kita gitu. Waktu itu Mas Nurdin udah bilang sih, dia bilang kamu sebenarnya bisa kok kerja dari rumah gitu. Tapi aku selalu bilang, kayaknya nggak bisa, aku harus ngurusin tim-tim aku nih, aku harus koordinasi dan sebagainya gitu. Dan akhirnya tahun 2022, tepatnya waktu COVID ya, aku udah bilang, sepertinya aku harus kembali utuh nih buat keluarga di rumah. Sebetulnya bisnisnya bisa aja masih dijalankan Mas, cuman kita pengen cari yang bisa dijalankan dari rumah. Nah itu juga cikal bakal dari itu, pas kita ngonten itu, mulailah kita bikin produk yang bisa dikerjakan dari rumah, yang stoknya nggak terlalu banyak, nah termasuk produk digital. Nah kalau produk digital itu kan mulainya di tahun 2024 Mas. Dan video sama e-book yang saya jual itu yang pernah saya kasih karyawan saya itu untuk belajar. Oh ternyata ini bisa dijual ya. Jadi awalnya juga iseng itu Mas jualnya, ini laku nggak ya? Paling dulu paling laku 5 juta lah pas launching. Alhamdulillahnya ternyata di 3 hari itu bisa terjual 240 juta Mas. Jadi saya buat bundle gitu Mas. Nah itu yang saya jual. Di situ kita mulai, oh kayaknya menarik nih. Mungkin ini kita bisa dalami lah. Akhirnya ya kita mulai ngonten, mulai konsisten ngonten gitu kan. Jadi sebenarnya karena di awal tadi itu Mas, titik baliknya itu sebenarnya karena aku ngerasa kayaknya aku udah harus hadir deh buat suami dan anak-anak di rumah. Aku udah capek banget mengurusin tim tiap hari gitu kan. Dikit-dikit reporting ke marketing, dikit-dikit finance, dikit-dikit ada lagi yang keluar mesti di interview ulang dan sebagainya gitu kan. Kemudian aku beberapa bulan terakhir tuh iseng gitu kan. Kayaknya enak ya kalau kita punya halaman yang luas, terus ada kebunnya gitu kan, kita bisa slow living bareng-bareng. Gitu kan. Akhirnya kamu afirmasi waktu itu ya. Jadi saya ke rumah teman itu sekitar hampir 1000 juga lah ininya, luasnya. Bilang, wah aku pengen nih lahan yang kayak gini gitu. Nah 3 bulan dari situ Mas, alhamdulillah kita nyari tanah. Awalnya kita nyari cuman ya luasnya 300-500 lah. Kita keliling lah di sana. Oh dapatnya 300 kurang cocok nih. 300 meter ya. Iya terus ada lagi yang luasnya 500. Wah ini kurang cocok tempatnya soalnya samping kuburan gitu kan. Nah alhamdulillah itu diantar ke sini. Wah ini kayaknya pas nih lokasinya. Ya lokasi ini Mas. Nah alhamdulillah cocok. Akhirnya di DP 500 juta waktu itu, sisanya dicicil 18 bulan. Nah, jadi kita nego. Dan itu pun awalnya si pemilik tanah ini agak ragu Mas. Soalnya kan waktu itu kita masih ini ya. Ini apaan kok anak-anak ini. Ya umur kami tuh waktu pas COVID ya masih berapa ya? Kalau aku masih 25. 25-an lah, 25-an. Jadi dari situ Mas, kemudian kita berpikir nih, gimana kalau kita pivot ya istilahnya, beralih dari business owner terus kita jadi content creator aja deh. Nah dari situ kita sebenarnya udah ngerancang Mas. Kita mau beralih pun kita harus nyusun strateginya, income-nya nanti dari mana gitu. Pipa pemasukannya? Ya dari produk digital itu sih Mas. Ya tapi produk fisik juga kita masih jualan juga. Ya sama ini Mas. Endorse, affiliate, bahkan tukang pun itu di affiliate Mas. Jadi kita dapat komisi 5%, arsitek 35%. Ya sama affiliate, pokoknya perawat-perawat lah yang ada di rumah waktu itu kan. Vendor kanopi, vendor pagar, itu bisa semua dicuankan Mas. Jadi hampir semua orang itu kan punya skill dan pengalaman ya. Nah, apalagi orang yang sudah matang pasti dia punya banyak pengalaman lah. Tapi kalau orang yang belum punya skill sama sekali, misal masih umur 20-an, nah itu dia bisa nyari skill atau mendalami sebuah skill. Nah, itulah yang ditulis dalam bentuk e-book kah, bentuk video kah. Nah, itu yang di-sharing sama orang lain. Jadi apa yang kita punya, pengalaman apa kita punya, itu yang
di-sharing ke orang lain. Misalnya, contohnya saya punya laundry, misalnya sudah 9 cabang nih. Nah, saya mau ngajarin orang tuh gimana sih cara saya, step by step saya membangun laundry itu bisa sampai 9 cabang, bisa menghasilkan sekian per bulan misalnya. Otomatis kan orang pasti pengen ilmu itu kan. Tapi di lain sisi, orang pasti berpikirnya seperti ini, wah kalau saya sharing ilmu saya nanti banyak kompetitor dong. Nah, tapi kenyataannya kan yang beli kan belum tentu di kota yang sama. Nah, kita bisa dijual di luar sana, di seluruh Indonesia lah. Bagusnya produk digital ya seperti itu Mas, bisa dijual di mana saja, kita nggak harus nge-CS, itu kan bisa otomatis. Jualnya ya bisa lewat konten atau lewat ngiklan misalnya melalui Meta Ads. Nah, jadi kebetulan kita pakai link.id. Nah, jadi pakai platform juga Mas. Jadi itu platform cuman untuk sebagai ini aja sih, cuman untuk etalase lah. Beda sama marketplace. Marketplace kan trafficnya ada sendiri kan. Nah, kalau platform misal link ID, Mayar dan sebagainya, itu trafficnya harus dari kita sendiri. Jadi untuk mendatangkan trafficnya, ya kalau nggak kita ngonten, kita ngiklan. Ya, jadi kalau di NR House itu kan ini Mas, ada 2 cara yang kita lakukan untuk jualan produk digital. Ada yang melalui Meta Ads, itu Mas Nurdin yang handle. Terus kalau lewat konten, bangun personal branding, itu ya aku yang handle gitu. Ya. Jadi di balik personanya NR House itu, si Mas Nurdinnya, yang konsep itu saya Mas di belakang. Ya, jadi saya itu sebetulnya cuma talent Mas. Ya, sebagai talentnya Mas Nurdin, personanya yang diangkat itu Mas Nurdin. Jadi saya harus nyusun ngeriset konten, bikin scripting, bikin storytelling, launching produk melalui IG story seperti apa. Jadi pemasarannya tuh benar-benar pure tanpa biaya iklan. Ya kan kalau kita konten kan nggak ada biaya iklan kan ya. Ya, cuman bedanya kita harus konsisten konten. Ya, Nah, di situ betul. orang banyak yang berat Mas. Jadi udah tahu caranya, wah kita harus konten nih, satu Ya. konten misalnya per hari biar cepat. Nah di situ udah kepikiran dulu, wah berat banget ya. Makanya kita kasih alternatif. Kalau nggak kuat ngonten, ya udah belajar Meta Ads. Yang penting sudah punya produk, belajarlah ngiklan. Iya. Nah kebetulan di Eneros ini kita buka itu juga Mas, pelatihan. Misal siapa yang mau belajar konten, nanti dengan Mbak Reski yang mau belajar Meta. Nah kebetulan di sini kita buat kelas offline juga. Jadi belajarnya di rumah ini Mas. Ya, jadi orang-orang biasanya kan buka workshop, pelatihan itu kan di hotel. Kalau kita di rumah. Jadi gini loh Mas, kita tuh mengangkat kalau NR House itu bukan cuma tempat kita berkembang, tapi buat orang-orang juga yang pengen berkembang di sini mereka belajar gitu. Ya, jadi di sini malah kayak belajar kelompok Mas. Jadi bukan kayak ngajarin gitu. Jadi kita saling bantu-membantu gitu Mas. Ya walaupun terbatas sih Mas, cuman bisa sampai 10 orang Ya. aja, tapi intens jadi lebih terjaga gitu loh buat Ya, malah lebih maksimal Mas dibandingkan biasa kan workshop sampai 30 orang. Itu kan kurang maksimal menurut saya Mas. Kadang tuh orang yang datang belajar ke sini bukan cuma sekedar mau belajar sebenarnya, tapi pengen mengafirmasi dirinya, mengafirmasi aku juga pengen dong manifesting kayak gini sih NR House. Oh, kalau dari Eneros itu sendiri kita kebetulan karena menyesuaikan sama skill dan pengalaman, jadi kita ngajarin konten, Kelas konten. kelas meta, ya sama produk digital, launching produk dan sebagainya. Tapi kalau secara umum itu sebetulnya ada beberapa niche yang cukup bagus Mas. Misalnya yang bergerak di bidang hobi, kesehatan, ekonomi, sama relationship. Itu yang paling kencang Mas kalau di produk digital. Ya, kalau kita bergeraknya di bidang ekonomi ya. Ya, ekonomi. Ya, jadi kalau ngomong soal itu sih sebenarnya karena ini tuh sebenarnya baru setahun ya Mas di produk digital ini tahun 2024, tepatnya di bulan Mei ya waktu itu. Iya. Tapi untuk mencapai di titik ini Mas, kita tuh sebenarnya bergeraknya dari business owner itu gitu loh. Ya, pengalamannya dari sana lah mulainya. Ya, Karena pengalaman dari ilmunya ya mirip-mirip aja, bedanya satu fisik, satu digital. Gitu. Adapun ilmu launching, marketing sama aja sebetulnya. Jadi kalau dibilang pemasukan ya setahun dengan 9 tahun itu berarti lebih banyak di 9 tahun kan Mas. Ya. Karena kan kita di business owner tuh udah lama gitu. Ya. Cuman ini tuh kita lagi pivot aja karena ngerasa oh produk digital tuh satu, kita nggak perlu sewa gudang buat produksi gitu kan. Kedua, hire timnya tuh nggak mesti sebanyak produk fisik Mas. Ini aja di NR House, kita tuh timnya cuma ada 2. Yang satu admin, yang satu lagi bagian editing untuk keperluan Konten. produk digital kita. Jadi kalau dulu itu sebenarnya dari awal nikah kita belum pernah kepikiran kayak gini ya. Ya. Belum kepikiran sebenarnya Mas. Kepikirannya tuh titik baliknya ketika kita ngerasa
kapan ya kita benar-benar bisa waktunya tuh benar-benar utuh gitu loh gitu. Ya jadi dari situ Mas, aku sering nonton YouTube, lihat-lihat channel orang yang sering Afirmasi lah. berkebun ya. Kan biasa banyak tuh kayak dia hidupnya di tempat yang jauh dari keramaian gitu kan. Berkebun dan segala macam hal yang dimana ternyata aku berpikir, kalau aku terus-terusan handle bisnisku di fashion tadi gitu kan, mungkin aku udah banyak kehilangan waktu lagi sama suami. Akhirnya kita berpikir, gimana nih caranya kita bisa di rumah, timnya sedikit, produk kita nggak mesti nyetok gitu kan. Ternyata kita connect banget sama pas jadi konten kreator gitu. Karena pemasukannya tuh dari konten kreator itu Mas, itu tadi. Pertama kita dapat endorse, kedua kita bisa affiliate. Nah kalau affiliate kan ibaratnya kita nggak perlu nyetok barang kan. Nah itu bagusnya produk digital Mas, itu scale up-nya mudah. Ya. Beda sama produk fisik, kita harus ada proses produksi, jual, Ya. produksi, jual. Nah produk digital, produksi, jual. Jadi kita fokus ke marketingnya aja gitu. Ya, dan nggak ada HPP produk kan, Iya. ibaratnya produk digital itu. Kalau buku fisik anggaplah, buku fisik tetap ada HPP kan. Belum lagi ada proses packing, dikirim. Nah itu kan memakan waktu yang cukup banyak Mas. Kalau timnya ada sih ya itu harus ada tambahan tim lagi kalau mau menjalani seperti itu. Ya itu tadi Mas, ketika menjalani sebagai seorang konten kreator, menjual produk digital, itu memang mungkin nggak sebanyak yang produk fisik yang bisa bikin sampai puluhan tim dan sebagainya. Tapi itu menurut saya itu memakan waktu yang nggak terlalu banyak lah. Jadi bisa dikerjakan dari rumah, dari mana aja. Bahkan sekarang ini saya ngerjainnya itu cuma 2 jam per hari Mas. Sisanya di siang hari itu saya biasanya ngetek video kalau ada video endorse. Itu pun nggak saya anggap kerja karena suka dengan ngetek video dan sebagainya. Jadi kerja seriusnya ya cuma di malam hari itu. Ya. Cuman ini Mas, secara ini memang ke karyawannya kan. Nah tapi produk digital kita ngajarin orang bagaimana caranya dia bisa berpenghasilan dari rumah. Itu kan Ya, otomatis kan betul. bermanfaat juga bagi mereka. Ya, dan Bahkan lebih itu nggak terbatas cuman untuk karyawan aja. Bahkan dia tinggal di Indonesia Timur misalnya, itu tetap bisa merasakan manfaatnya. Bahkan bisa jauh lebih luas. Iya, Ya. jadi NR House itu sebenarnya identity value-nya itu tentang produktivitas, gimana orang itu bisa bekerja dari rumah, bisa kumpul sama keluarga tanpa kehilangan momen gitu. Jadi di situ akhirnya kita ngerasa wah ini value yang bisa kita bawa buat orang-orang, apalagi buat para suami gitu Mas. Ternyata bisa loh kerja dari rumah gitu, tanpa harus kehilangan momen lah sama anak-anak gitu. Dan manfaatnya itu kerasa buat orang-orang Mas, nggak cuman sekedar teman-teman yang ada di sekitar kita, orang yang belajar dari luar gitu kan, cuman belajar sekedar dari produk digital e-book atau e-course kita, itu mereka ngerasain pemanfaatnya. Aku kan di balik layar Mas, karena aku bikin scriptingnya kan, saya bikin scripting. Ya cuman dia biasa muncul-muncul juga lah, ada masuk frame. Ya. tapi dikit doang, porsinya sedikit. Biasa sih Mas, cuman Paling memang pas pembuatan konten iklan aja biasanya Mas. cuman ini kan ngomong personal branding karena identity value-nya itu kan ngomongin si Mas Nurdinnya. Bahkan saya harus memposisikan diri saya buat bikin scripting itu harus memposisikan kalau saya itu Mas Nurdin. Jadi biasanya ada yang balas DM itu dikiranya saya, padahal bukan. Jadi Mas Nurdin itu fokusnya di Meta Ads-nya dan membuat produk digitalnya. Kalau saya nggak paham Mas bikin produk digitalnya. Oke, jadi ngomongin kendala, sebenarnya saya tuh tipikal orang yang percaya dirinya tuh tinggi Mas. Bahkan kemarin pas bikin event meet up NR House di beberapa kota gitu, sebenarnya itu yang nge-ide tuh saya. Buat apa? Buat biar Mas Nurdin itu bisa lebih melatih, oh saya pengen ngelatih deh Mas Nurdin biar mau ngomong Berbicara di di depan depan orang umum. gitu. Akhirnya dari event itu kita bagi nih, kayaknya kamu harus ngisi juga deh Mi gitu. Ya udah, aku ngisi juga gitu. Tapi seperjalanan aku orang enjoying aja sih. Mereka malah ngerasa wah ini pasangan inspiratif ya yang bisa kita tiru gitu. Bekerja dari rumah, bisa mengapresiasi orang-orang juga. Bahkan di tiap event itu Mas, yang hadir itu nggak sih kita ada 200 sampai 300 orang. Kendala sih nggak ada, dari akunya nggak ada. Cuman kan seperjalanan kami jadi konten kreator khususnya Mas Nurdin, ya kadang tuh ada haters aja sih Mas. Pernah pertama kali kita mulai ngekonsep konten daily life gitu. Awalnya aku kan karena di belakang layar Mas. Aku nggak pengen, Mas Nurdin bilang ya udah kamu gak usah tampil, point view-nya aku aja. Komennya gimana Mas? Mereka tuh pada nanya, ini Duda punya istri nggak sih? Rumahnya gede ngurus sendiri gitu kan? Itu tuh banyak banget Mas dari beberapa video ya. Akhirnya kita Ya udah kayaknya nggak muncullah dikit-dikit ya di
frame. Ya, biar orang lebih mengerti, ini inspirasi kerja dari rumah itu mereka tuh pasangan gitu loh, gitu. Jadi gini Mas, aku tuh seperjalanan nikah bareng sama Mas Nurdin, udah 11 tahun aku nikah sama Mas Nurdin. Ada satu hal yang rasanya tuh kayak aku bersyukur banget suamiku tuh Mas Nurdin. Dia itu lebih mentingin waktunya buat keluarga daripada kerja. Jadi kalau misal aku lagi apa gitu ya, misal lagi masak atau lagi goreng ikan atau apa gitu, Mas Nurdin lagi kerja, itu nggak sungkan aku manggil dia dan dia nggak berat hati buat bantu aku gitu. Dia bantuin dong, nih ikanku mau digoreng nih. Oh ya udah ya dia kesana gitu. Atau misal anak-anak, Bi ini aku mau mandi gitu, ambilin handuk, udah dia ambil. Jadi mungkin di situ juga sih jalan rezekinya kami tuh, dan aku ngerasa aku happy, dia juga begitu luas gitu waktunya tuh, pertama untuk keluarga, baru kerjaan. Sering. Jadi ibaratnya tuh Mas Nurdin itu tuh prioritinya buat keluarga Mas. Iya, jadi kalau ada pekerjaan penting, makanya ini Mas, ruang kerjanya itu open space. Kenapa? Biar ada yang manggil anak-anak atau istri minta dibantu goreng ikan, udah saya langsung ke sana gitu. Jadi langsung tak tinggalkan kalau ada kerjaan walaupun sepenting apa gitu. Bahkan Mas, kalaupun bilang aku bilang misalnya nih udah jam 10 malam, tidur, kamu jangan gadang ya, yuk tidur gitu. Ya udah kerjaan ditinggal, udah tidur. Gitu. Padahal jam kerjanya di malam hari Mas. Jadinya ya udah hari itu saya nggak kerja. Kadang banyak sih yang nanya Mas, gini, amalannya apa sih Mas? Kok bisa rezekinya lancar dan sebagainya. Kadang tuh Mas Nurdin nggak tahu jawab. Ini apa ya? Soalnya kita biasa aja sih sebetulnya. Biasa aja, mungkin bagi dia tuh biasa Mas, tapi bagi orang itu nggak biasa gitu loh. Kadang aku sampai dibilangin gini, wah Mbak Reski nih, masa nggak mau bagi-bagi amalannya apa gitu. Waduh, bukan kayak gitu. Mungkin aku nggak paham aja di mananya amalannya gitu loh. Tapi aku sedikit sharing aja sih ke Masnya. Kalau Mas Nurdin itu tipikal yang waktu itu tuh buat anak dan istri itu lebih utama gitu. Jadi saya flashback dikit ya Mas. Jadi dulu itu saya kelas 3 SD itu sudah ditinggal sama orang tua. Jadi saya dikirim ke kota, dibeliin rumah lah sama saudara-saudara. Jadi kita di kota itu pokoknya sekolah lah. Ya di Mamuju. Orang tua di desa bertani kakao. Jadi paling sebulan sekali lah datang ke kota buat nengok anak-anak. Pokoknya kasih uang bulanan lah kayak gitu. Nah, bayangkan dari kelas 3 SD sampai SMA, itu prosesnya seperti itu Mas. Terus saya lanjut kuliah lagi di Jogja. Jadi orang tua benar-benar support lah kalau untuk masalah pendidikan. Ya soal pendidikan lah ya. Ya, jadinya ya saya punya dream, kalau saya nanti sudah berkeluarga, saya pengennya sama anak-anak, sama istri. Gitu. Soalnya kan pengalaman sebelumnya kan, waktu flashback sebelumnya itu sering ditinggal, itu kan nggak enak banget gitu. Yeah. Jadinya itu dream saya dari dulu Mas. Jadi rasa syukurnya adalah ya saya bisa ngajarin juga ke orang lain, bilang bisa loh kerja dari rumah, balik lagi ke situ Mas. Jadi kita berpenghasilan itu nggak harus bekerja dari pagi sampai sore. Kamu punya skill atau pengalaman itu bisa kamu bagikan. Kamu punya skill marketing misalnya, itu semua bisa dikerjakan dari rumah. Nggak harus bekerja di depan, misal ke kantor dari pagi pulang sore. Yeah. Nah, jadi itu yang sering kita bagikan Mas. Ke orang lain. Kita juga kadang berbagi mindset sih bahwa bekerja itu tuh bukan berarti kita harus ninggalin keluarga kan. Biasa ada yang LDR sampai ninggalin istri, anak. Itu kan banyak tuh yang nge-DM tuh. Ajarin dong Mas, gimana caranya kerja di rumah. Saya udah berbulan-bulan ini sering ninggalin keluarga. Saya udah capek kerja kantoran. Jadi sebenarnya yang ngajarin aku bisa nge-build bisnisku tuh dari Mas Nurdin juga Mas. Jadi dia suruh aku belajar kan, nge-hire tim itu kan sesuatu yang gak mudah kan. Kita bisa harus interview orang dan sebagainya. Kita harus belajar rekrutmen, bikin KPI, ini indikator jobmu seperti ini, bikin penggajian seperti ini. Itu tuh aku pelajari semua Mas gitu. Dia kan baru lulus SMA Mas, nggak ada pengetahuan sama sekali tentang itu. Ya, mau nggak mau saya beliin buku, terus saya ikut workshop, terus ngajarin, oh gini loh caranya. Ya. Jadi awal-awal kita bisnis itu banyak pengeluaran ke belajar sih sebetulnya Mas. Bahkan ikut workshop itu mungkin habis ratusan juta lah buat nginvest ilmu di situ. Iya, dan aku tipe orang yang eksekusinya tuh cepat. Jadi dia habis belajar, aku terus abis ini plannya gimana nih, gini gitu. Ya udah, aku kemudian ngejalan itu. Dan aku tipe orang yang ya ada ambisiusnya juga. Jadi kepengen dapat ya income dapat berapa ratusan juta dan sebagainya, itu kepuasannya tuh berada di situ gitu. Aku belum berpikir
sebenarnya kepuasan terbesar itu adalah waktu gitu loh. Waktu dimana aku bisa mengontrol dan aku bisa bareng keluarga. Pada waktu itu kan aku pikirannya nggak seperti itu, Mas. Intinya aku gimana nih caranya dapat omset banyak gitu, ratusan juta gitu kan. Walaupun aku sibuk gitu kan. Kalau tentang stres, dia biasanya di kantor stres, tapi di rumah diluapkan ke saya, Mas. Jadi pulang-pulang itu udah bawa semua pikiran dan Ya, sebagainya. karyawannya kan perempuan semua nih, Mas. Nah itu pasti banyak drama lah, Mas. Ada yang keluar karena disuruh suaminya, habis nikah kan, disuruh keluar dari kerja. Ada yang datang bulan, ada yang macam-macam, Mas. Itu dramanya banyak banget kalau perempuan itu. Aku tipe orang yang suka nge-push, nge-target dan sebagainya. Tipikal orang yang kalian tuh harus waktunya tuh dioptimalin semua. Jadi aku nggak suka ketika aku misal nih udah nge-hire tim, tapi cara bekerja mereka tuh nggak maksimal. Makanya aku kenapa selalu ke kantor, karena mau monitoring gitu loh. Aku bukan nggak percaya sama tim-timku, tapi aku lebih suka kalau mereka tuh kerjanya tuh bener-bener dioptimalin semuanya. Iya, karakter itu masih terbawa. Makanya aku kenapa selalu pergi ke kantor tuh karena itu, Mas. Orientedku gitu. Kamu aku hire jadi tim aku, tapi kamu harus maksimalin kerjaan kamu. Tapi aku belum bisa mempercayakan orang buat kerja kalau aku nggak bener-bener monitoring gitu loh. Nah, kelemahan kami itu di situ, Mas. Kita belum bisa ngelepas penuh gitu loh. Misalnya kita nyari satu orang, nih pokoknya kamu pegang bisnis ini, kami tinggal gitu. Ya, Nah, aku itu belum bisa gitu loh, seperti belum itu. bisa. Akhirnya di seperjalanan aku, Mas, ketika aku ngejalanin bisnis itu, 1 tahun ganti lagi tim, 1 tahun, aku capek, Mas, ngajarin orang. Itu yang bikin aku ngerasa, wah kayaknya ada yang salah nih, tim perempuan itu emang kayak gitu. Setahun kita udah ngebuild, ngajarin, udah pro dalam hal marketing, nge-CS dan sebagainya. Belum sampai 1 tahun dapat Ramadan lagi. Ini kan Ramadan, belum dapat Ramadan udah berhenti, Mas. Jadi capeknya di situ karena harus ngajarin orang dan aku orientednya memang pengen semuanya tuh maksimal kerjanya. Makanya omsetnya itu banyak karena pada dimonitoring terus sama atasannya gitu. Iya. Iya, kalau dari aku sendiri pertama dari sisi handling untuk bikin scripting di balik layar itu, Mas, biasanya aku udah bikin scripting dulu, baru habis itu nge-briefing Mas Nurdin. Intinya kita punya kesepakatan 2 hari sekali tuh harus posting konten. Jadi yang penting aku udah briefing dia, mau dia ngetek hari ini atau mepet besoknya sebelum sore, itu it's okay, tidak apa-apa. Tapi aku tipe orang yang konsistensinya tinggi, jadi harus nge-push. Udah jadi belum ngetek? Belum, ya udah ngetek sekarang dong, jangan kayak gitu ya. Jadi sebenarnya yang galak itu aku, Mas. Kalau dilihat kok bisa ya Eneras itu konsisten konten ya? Ada yang galak di belakang. Itu yang pertama. Iya. Terus yang kedua, cara aku bisa handle juga gimana kalau misalnya nggak bisa masak, nggak sempet dan sebagainya. Ya udah, kita makan di luar gitu aja. Sesimpel itu sih. Sesimpel itu sih. Kalau misalnya lagi padat-padatnya kerjaan, ya Nana kita makan di luar yuk gitu. Udah. Terus yang ketiga, anak-anak kami tuh homeschooling, Mas. Jadi cara aku biar aku nggak begitu padat di waktu-waktu itu, mereka aku harin guru privat. Jadi yang ngajarin mereka tuh guru gitu, bukan kami. Kami bagian bikin modulnya, modul pembelajarannya. Karena anak-anak kami tuh sekolahnya homeschoolingnya informal. Gitu. Ngomong berkebun lagi, aku berkebun itu aku udah dirancangin sama Mas Nurdin dibikinin semprot siram otomatis kebunku. Jadi tinggal dipencet aja. Itu juga sebetulnya bisa dihandle lewat HP sih kalau ditambahin itu kan. Jadi udah nyemprot sendiri kan, di resbed-resbednya udah nyemprot sendiri tanamannya. Terus biar nggak terlalu repot lagi, di setiap celah antara resbed itu dipakein batu split, biasa buat dibikin batu bangunan untuk rumah ya, biar nggak ada rumputnya. Jadi biar nggak capek gitu loh, Mas. Yang di-handle itu tanamannya yang di resbed aja gitu. Jadi rapi, kelihatannya rapi gitu. Jadi gini, Mas, kalau dari orang-orang itu kan kebanyakan bilangnya harusnya kerja 8 jam sehari. Liburnya cuma Sabtu Minggu kan ya. Kita bisa meremot waktu itu tuh bilang, oh hari ini kita ngonten, besok kita nggak ngonten boleh-boleh aja gitu. Karena kami itu caranya biar nggak tiap hari ngonten, footage yang lama-lama itu kita bisa pakai ulang, Mas. Jadi kalau dari aku sendiri, buat orang-orang yang mau bekerja dari rumah, intinya sekarang itu manfaatin deh momentum. Karena jualan produk digital tuh lagi naik-naiknya gitu. Saya dengan Reski dan di samping saya ada Mas Nurdin dan kami dari Enar House, tepatnya di Yogyakarta. Mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua dan kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.